Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Studio 1 ya, Goleng Sampar ya. Di ujung sana ada Pak Kades Jotang Beru. Nah, sepertinya ini tidak kita sangka ya. Kita akan coba wawancara di podcast Maca Desa ya bersama Kepala Desa Jotang Beru. Kebetulan beliau sedang mengarahkan sapinya untuk mengarah ke kandang. Jadi tetap bersama kami di Studio 1 Goleng Sampar ya. Insyaallah sebentar lagi saya akan mewawancarai Bapak Kepala Desa Jotang Beru. Oke, saksikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini saya bersama seseorang ya. Tidak saya duga-duga ya. Kalau semalam sempat saya buat posternya beliau, ternyata sekarang ketemunya ya. Nah, dengan Pak Kades Desa Jotang Beru. Alhamdulillah pagi ini kita coba membaca desa Jotang Beru. Nah, Pak Kades gimana? Sehat Pak Kades? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini mungkin ada 3 pertanyaan dari saya terkait dengan maca. Yeah. Kalau biasanya kita orang Sumbawa Pak Kades ya, kalau maca itu membaca. Membaca. Nah, hari ini coba kita ulik kira-kira potensi apa yang ada di Desa Jotang Beru bersama Pak Kades. Nanti Pak Kades akan memperkenalkan dirinya kaitannya dengan bagaimana potensi Desa Jotang Beru. Pak Kades gimana? Terima kasih. Alhamdulillah. Saya Ismail, Kades Desa Jotang Beru. Memang kalau kita lihat potensi untuk Desa Jotang Beru dari segala lini pertama karena Jotang Beru adalah mayoritas, boleh kita katakan 90% pertanian. Ya, petani. Jadi petani. Jadi lahan pertanian itu sangat subur dan luas. Tanaman komoditas 2 yaitu padi dan jagung. Ya. Jagung itu adalah primadona. Ya, luar biasa ya. Itu di Desa Jotang Beru. Mungkin ada 80% itu untuk tanaman jagung. Tanaman jagung ya. Ya. Padi itu hanya untuk di sawah. Ya. Kemudian itu untuk pertanian. Nah, di Jotang Beru juga berkembang peternakan. Peternakan yang paling banyak sekarang sapi. Iya. Ya. Mungkin komunitas kerbau sudah hampir punah. Oh iya, punah ya. Jadi tadi udah Pak Kades sampaikan bahwa ada 3 komoditas unggulan ya dari Desa Jotang ya, Jotang Beru terutama ya. Jagung, padi dan peternakan. Nah, itu di pertanian dan peternakan. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kira-kira ini Pak Kades, tadi potensi kalau petani kita udah nggak ragukan ya bagaimana nilai ekonomi dari 3 komponen tadi ya, baik itu pertanian, jagung, dan peternakan ya. Nah, kira-kira nih Pak Kades kaitannya dengan budaya ini. Kalau kita ngomong budaya ya, Desa Jotang Sumbawa terutama kan kita kayakan budaya. Nah, kira-kira nih Pak Kades potensi budaya yang bisa kita baca dari aktivitas masyarakat terutama dulu ya, mungkin kaji ya. Kalau kaji itu saya ya dulu saat kecil seperti apa Pak Kades yang kira-kira bisa kita angkat sebagai potensi pariwisata budaya lah. Mungkin yang Pak Kades tahu ya. Memang potensi budaya yang pertama yang terus secara adat dan budaya dilaksanakan di sini adalah budaya apa namanya? Nyorong ya. Nyorong itu yang terus menerus dilakukan. Kemudian yang kedua ada itu dalam budaya seni. Kemudian kalau permainan itu ada beberapa macam permainan budaya lokal. Pertama mungkin bakala ya. Bakala ya. Hadang ya kalau Indonesianya ya. Hadang kalau bahasa Indonesia itu hadang, kalau bahasa Sumbawa itu bakala. Kemudian yang kedua ramaki. Kemudian yang ketiga itu ada apa namanya? Ramti. Oh, ramti. Badempa ya. Itu budaya lokal yang mungkin saya tidak tahu di daerah-daerah lain ada tidak. Cuma kalau di desa kami itu yang biasa dilaksanakan. Cuma yang jarang sekali dan mungkin sudah
jarang orang yang melaksanakan adalah bedempa. Bedempa itu karena kalau bahasa Indonesia saling tendang. Saling tendang, saling sepak. Saling sepak. Yang utamanya adalah di kaki betis ya, betis, kayak bagian bawah ya. Jadi bagian bawah. Nah, rameti itu adalah kita membuat apa namanya? Kalau bahasa Indonesia ukuk dari dedak kasar itu. Ya, dedak kasar ya. Hasil kemudian dibakar. Setelah jadi debu jadi apa? Abu gosok. Abu gosok ya. Disitulah ditaruh jagung untuk diaduk-aduk sehingga matang. Ya. Apa nama rameti ya? Popcorn ya. Jadi popcorn. Jadi popcorn. Jadi bahan rameti ini bahan utamanya itu dari jagung ya, yang dikeringkan ya. Saya masih ingat itu ya. Dikeringkan ya. Jadi dikeringkan jagungnya, kalau segera sudah kering baru dipakai untuk rameti. Wah, ini menarik sekali ya. Saya juga baru keingat lagi ya setelah Pak Kades tadi menyampaikan bahwa rameti ini sebenarnya tradisi waktu kecil kita waktu kecil ya. Gitu. Jadi orang tua kami nanam jagung, kemudian kita ambil jagungnya, sisa jagungnya, kemudian kita jemur ya Pak Kades ya. Keringkan, jemur. Rame-rame kita. Nah, kira-kira nih Pak Kades, kira-kira nilai apa yang mungkin dulu pernah Pak Kades rasakan ya kaitannya dengan prosesi rameti ini di Desa Jotang Beru? Pertama itu ada kebersamaan di situ. Sosial ya. Secara sosial uhwa itu sangat dekat ya. Sangat dekat di situ. Jadi walaupun tidak dibentuk kelompoknya secara khusus, tapi begitu lihat temannya ya datang sendiri tanpa diundang. Padahal kita nggak ngajak mereka ya. Kita ngajak datang sendiri. Oh gitu. Oh ya kita ke sana ada di sana. Dan kita waktu kecil juga terima-terima saja ya ketika ada orang datang kita ajak ya. Jadi tidak ada oh ini saya milik saya ini enggak. Siapa saja yang datang ya datang gitu. Luar biasa ya. Oke, tadi Pak Kades sudah menjelaskan bahwasanya rameti ini ada nilai filosofi sosial ya, kaitannya dengan bagaimana ketika anak-anak dulu tanpa diajak ya Pak Kades. Nah, kira-kira ke depan ya Pak Kades dengan potensi budaya tadi saya menarik sekali dengan tradisi rameti ya. Kira-kira ke depan rencana pemerintah desa Pak Kades kaitannya dengan wisata, mungkin ide terkait dengan festival rameti. Nah, kira-kira ini bocoran ya. jadi kita kemarin sudah kita ngomong sama teman-teman staf di desa itu, bagaimana kalau kegiatan-kegiatan itu nanti kita masukkan, kita laksanakan di dalam kegiatan ulang tahun desa. Ya, ulang tahun desa ya. Di dalam ulang tahun desa itu ada beberapa kegiatan itu yang coba kita masukkan. Termasuk di situ berbalas lawas berbalas lawas itu salah satu kegiatan. Jadi rameti ini ya sudah kayak kita sudah konten kita bicarakan untuk kita masukkan di dalam acara, salah satu acara konten event ya di dalam itu ya. Di dalam acara kegiatan ulang tahun desa. Wah, luar biasa ya. Ternyata rencana Pak Kades ini kaitannya dengan budaya ternyata sudah ke depan ya, sudah ke depan rencananya. Insya Allah nanti festival rameti rencana yang akan dikelola oleh Desa Jotang Beru akan dilaksanakan pada saat ulang tahun Desa Jotang Beru ya. Ini sangat menarik sekali ya. Ini podcast pertama perdana ya dari Maca Desa bersama Pak Kades Desa Jotang Beru yang luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Kades kaitannya dengan, karena saya backgroundnya olahraga, ilmu keolahragaan. Nah, tadi di awal sudah sempat kita ngobrol Pak Kades ya kaitannya dengan olahraga di desa. Nah, kira-kira ini beberapa desa kan sudah punya lapangan sepak bola Pak Kades. Nah, kira-kira kita ini lapangan sepak bolanya seperti apa programnya nanti Pak Kades? Memang itu menjadi salah satu di dalam visi kita di desa, karena selama memang Jotang Beru ini adalah desa baru. Ya, desa baru yang dimekarkan pada tahun 2008 ya, definitif 2010 2011 mulai ada pemerintah baru. Jadi termasuk infrastruktur itu belum kita punya. Jadi kemarin salah satu itu yang menjadi prioritas kita untuk kita adakan dua hal itu, satu lapangan olahraga, dua tempat sampah. Alhamdulillah kemarin sudah kita bisa wujudkan. Tinggal tahun ini rencana kita untuk kita benahi karena masih dalam bentuk sawah, petak-petak. Di belakang kita kayaknya ya. Itu pas di belakang. Di pojok itu ya. Jadi itu sekitar 60 hari, Pak. Jadi untuk bola mini
Cuma karena memang untuk lapangan ini sulit sekali kita dapatkan Pak, karena besar. Kalau sekedar untuk rumah gampang sekali. Iya, ini. Ya, karena kapasitasnya besar jadi sulit kita dapat. Kadang-kadang kita ada yang mau, kemampuan kita tidak bisa. Harganya mahal ya. Mahal. Jadi kemarin saya bilang sama teman, ya kalau ada sebesar itu ya cukup. Cukup ya. Ya, sekedar untuk menyalurkan aspirasi para pemuda ya. Daripada waktu luangnya banyak negatif nanti akhirnya ya. gitu. Berarti pemerintah desa sudah punya rancangan ke depan ya kaitannya dengan fasilitas olahraga Pak Kades ya. Mungkin tidak terlalu besar ya, seperti lapangan sepak bola yang umumnya ya. Ukurannya kan 100 kali 50 ya. Ini sepertinya ini untuk spesialis untuk mini soccer Pak Kades ya. Betul, luar biasa ya. Nah, itu obrolan saya dengan Pak Kades. Mungkin ada, tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting tadi kita sudah membaca dua potensi desa Jotangburu. Yang pertama kaitannya dengan budaya tadi. Salah satu yang unik tadi disampaikan oleh Pak Kades, Rameti ya. Rameti, saya juga nggak pernah terbayangkan ya Rameti itu akan nantinya akan di-create sebagai destinasi pariwisata ya. Sebenarnya itu pelaksananya mudah, tapi manfaatnya besar. Iya, mudah dan meriah ya. Mudah meriah. Ya, terus yang kedua tadi terkait dengan program olahraga ya. Alhamdulillah desa sudah punya lapangan. Yang walaupun masih kosongan ya, karena mudah-mudahan kalau nggak bisa kita gunakan di 2023 2024 nanti bisa kita realisasikan ya. Nah, buat teman-teman pemuda desa Jotangburu, insya Allah ke depan nanti kita akan punya lapangan mini soccer ya. Mungkin belum semegah yang sudah ada ya, tapi paling tidak salah satu bentuk perhatian pemerintah desa terhadap aspirasi keinginan pemuda untuk berniat untuk olahraga. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Kades kaitannya dengan mengeja potensi desa Jotangburu nih untuk jadi kami satu potensi. Jadi cuma selama ini kami pertama untuk mewujudkan itu dari segi kami sangat mengharapkan pertama bantuan saran pemikiran karena bagaimanapun kami tanpa kolaborasi dengan pihak lain nggak bisa memenuhi apa yang jadi hajat kami. Kemudian di sisi dana juga kami sangat terbatas, apalagi sekarang dana desa itu sangat minim dan semua program dari kabupaten semuanya udah masuk ke desa. Jadi desa melaksanakan pada intinya. Apalagi dengan COVID selama ini kami tidak bisa berbuat semuanya apa-apa. Terkuras ke sana. Semua terkuras. Jadi itu yang harapan kami. Kami sangat mengharapkan bantuan dari semua pihak untuk bisa membenahi desa kami. Iya, benar. Ya, itu ya. Luar biasa tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kades. Kalau saya menyebutkan Pamanda ya, karena dengan beliau juga kita masih berkeluarga ya. Tadi Pak Kades sudah sampaikan bahwasannya program-program kaitannya budaya itu akan segera terrealisasi. Kemudian kaitannya dengan pemuda yang kaitannya olahraga. Insya Allah Pak Kades dari apa yang disampaikan Pak Kades tadi kaitannya dengan kolaborasi itu benar sekali. Insya Allah nanti kami di Prodi Olahraga nanti akan siap membantu kaitannya dengan bagaimana mendesain lapangan desa Jotangburu. Ya, terima kasih Pak Kades. Terima kasih atas waktunya. Sekian ya teman-teman Maca Desa. Pagi ini sudah kita ngobrol sedikit dengan Pak Kades kaitannya dengan Maca Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.